balik lagi bareng Kak Dela dan Bang Joni. Bener banget. Kita akan sekolah minggu hari ini. Jadi adik-adik siapkan posisi yang paling nyaman, yang tidak ada gangguan, sehingga adik-adik bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah kali ini. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita berhimpun dan bersekutu di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Tuhan, meskipun kami berjauh-jauhan, tidak ada di rumah Tuhan secara langsung, tapi hari ini kami akan beribadah Tuhan. Kiranya Engkau saja memberikan kami agar kami bisa fokus, kami bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, mengarahkan atensi kami sehingga kami bisa berkonsentrasi Tuhan, sehingga setelah ibadah ini selesai kami bisa mengambil sesuatu pelajaran yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun Tuhan jika banyak sekali dosa yang kami lakukan selama 1 minggu ini. Biarlah tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Sehat? Pastinya sehat dong. Pastinya sehat ya, Abang Joni dan Kakak Dela juga sehat nih sekarang nih. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya Bang ya. Boleh. Ya. Jadi sekarang udah tahun baru ya Bang ya. Iya. Udah minggu ketiga. Gimana Bang Joni? Apakah tahun baru ini diawali dengan sukacita atau sedih-sedih Bang? Pastinya iya dong, banyak berkat dari Tuhan. Nah, banyak berkat dari Tuhan, jadi pasti sukacita ya Bang. Iya dong. Nah, berarti kalau kita diberikan berkat kepada Tuhan, kalau kita diberikan kesehatan, kalau kita diberikan sukacita, harusnya kita ngapain Bang? Kita bersyukur sama Tuhan. Nah betul adik-adik ya, kita tuh karena kita udah diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, segala macam banyak banget yang kita rasakan, kita harus apa Bang? Bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik. Kalau gitu, karena kita harus bersyukur kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Sama tepuk tangan ya. Haleluya, ku
yakin kalau kita semua sangat merasakan banyak sekali berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih bisa sekolah walaupun online, kita bisa makan 2-3 kali sehari, kita masih sehat-sehat di rumah ya, masih luar biasa sehat-sehat. Papa mama kerjaannya juga lancar adik-adik. Nah itu semua adalah hal-hal yang perlu kita syukuri karena Tuhan telah memberkati kita luar biasa adik-adik ya. Oke, kalau gitu Kak Dela mengajak adik-adik untuk kembali memuji Tuhan. Kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Kita juga ajak teman-teman, papa mama, adik kakak, abang kita untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Sudah kita nyanyikan tadi, kita nyanyi tentang beri syukur. Berilah syukur kita kepada Tuhan meskipun kita sukacita ataupun sedang sedih ya Bang ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita perlu kita ucapkan syukur adik-adik. Meskipun kita sakit juga ternyata kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan ya Bang. Karena kita sakit batuk tapi orang lain ada yang sakit lebih parah Bang. Jadi apapun kondisi kita harus tetap bersyukur ya. Hari ini ceritanya adalah tentang bersyukur adik-adik. Siapa yang penasaran cerita hari ini? Ya, Bang Joni penasaran banget ya. Kalian juga penasaran? Kalau gitu, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Siapkanlah kita punya adik-adik juga di sebelah adik-adik. Dan kita akan angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus.
kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berbicara kepada hati kami masing-masing Tuhan, agar apa yang disampaikan nanti bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga bisa kami ingat selalu, bisa kami lakukan Tuhan di kehidupan kami sampai dewasa nanti. Kami sekali lagi mohon ampun Tuhan jika banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan, sehingga tidak menghalangi berkat Tuhan kepada kami Tuhan, biar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini bacaan Alkitabnya diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, kalau udah dibuka kitabnya boleh disimpan, nanti adik-adik baca lagi ya setelah ibadah hari ini. Ya. Jadi hari ini Kadela mau cerita tentang orang-orang yang lagi sakit. Sakit apa ya mereka? Nah, sebelumnya Kadela mau nanya dulu nih. Adik-adik pernah nggak sakit gatal-gatal? Pernah ada yang pernah cacar? Cacar tuh bentol-bentol, gatal-gatal. Seperti campak juga, ada yang pernah campak nggak adik-adik? Nah, itu juga ya, bentol-bentol. Atau alergi juga ada tuh yang bentol-bentol, merah-merah dan gatal banget, nggak kuat deh. Gatal, apalagi kalau cacar itu bisa menular adik-adik. Nah, jadi ada 10 orang yang sakitnya itu sama gatal-gatal tapi lebih parah adik-adik. Gatal-gatal sampai bulat-bulatnya besar-besar ya adik-adik, seperti borok-borok itu, dan mereka tuh gatal-gatal dan penyakit itu tuh sangat menular. Nah adik-adik, jadi suatu hari Tuhan Yesus akan datang ke sebuah kota. Nah, di kota itu adik-adik ada 10 orang yang sakit kulit. Nah, nama penyakitnya adalah penyakit kusta adik-adik. Nah, penyakit kusta itu bau, jijik pokoknya, dan bisa menular, sehingga mereka itu dibuang dari keluarga mereka karena keluarga mereka nggak mau ketemu sama mereka nggak boleh dekat-dekat sama orang-orang dan keluarga mereka dibuang adik-adik. Nah, mereka itu tuh badannya tuh borok-borok, itu bau adik-adik, bernanah. Jadi mereka juga merasakan gatal dan sangat kesakitan, dan yang paling membuat menderitanya lagi, mereka jauh dari orang-orang yang mereka sayangi. Nah, ketika mereka melihat Tuhan Yesus datang, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus, "Tolong kami Yesus, tolong kami Yesus, tolong kami." Nah adik-adik, karena Yesus mendengar teriakan mereka, akhirnya Yesus datang menghampiri mereka. Nah, mereka bilang ya, mereka ingin sembuh. Mereka nggak mau punya penyakit kayak gini lagi. Nah, adik-adik, kok Tuhan Yesus mau ya berani mendekati mereka? Karena Yesus itu tidak takut akan apapun adik-adik. Jadi dia malah berniat untuk menolong mereka, mendengar teriakan mereka, kemudian ingin menolong orang-orang kusta itu. Nah, adik-adik, zaman dahulu kalau mereka sakit, mereka harus datang kepada imam-imam. Ketika imam-imamnya itu bilang kalau, "Oh ya, kamu tidak sakit, kamu sehat." Nah, artinya mereka sudah boleh kembali ke keluarga mereka, bisa menemui keluarga mereka lagi. Saat itu yang Yesus katakan adalah, "Pergilah, perlihatkanlah diri kamu kepada imam-imam." Sebenarnya mereka mungkin bingung ya adik-adik, pergilah ketemu sama imam. Kalau misalnya saya ketemu imam-imam tapi saya dalam kondisi sakit dan tidak sehat, saya nggak boleh ketemu sama keluarga. Tapi mereka akhirnya menurut adik-adik, mereka pergi ke imam-imam. Dan saat itu juga selama perjalanan, meskipun mereka tuh waktu itu belum sampai kepada imam-imam, tapi mereka itu bisa sembuh adik-adik. Lama-lama kusta-kustanya, titik borok-boroknya itu, yang bulat-bulatnya itu lama-lama menghilang. Mereka lihat ya tangan mereka, wah, mereka akhirnya adik-adik pulih dari kondisi itu. Mereka sembuh adik-adik. Kusta mereka yang menempel di tubuh mereka sudah tidak ada lagi. Dan saat itu mereka senang luar biasa ya, senang luar biasa.
saya sekarang udah sembuh nih, bisa kembali. Mereka langsung lari ya, mereka pergi untuk ke keluarga mereka. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita minta bantuan sama orang, apa yang perlu kita lakukan? Nah, betul adik-adik, ketika kita ditolong sama orang, kita bisa keluar dari masalah kita, seharusnya kita berterima kasih adik-adik kepada orang itu. Kita diajarkan ya sama guru-guru di sekolah, di guru-guru sekolah minggu, kalau diberikan sesuatu, ucapkanlah terima kasih Miss, terima kasih Ma, terima kasih Bu kalau diberikan sesuatu. Jadi saat itu adik-adik harusnya ketika mereka sudah sembuh, disembuhkan oleh kuasa Yesus, harusnya mereka itu bersyukur adik-adik, berterima kasih. Tetapi hanya ada satu orang yang berbalik dan menghampiri Yesus untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus. Hanya satu orang yang datang kembali kepada Yesus, bilang, Yesus terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan saya. Tapi hanya satu orang dari berapa tadi? Ada berapa? Nah, ada 10 adik-adik, tapi hanya satu yang kembali. Kemudian dia datang kepada Yesus. Yesus nanya, lah bukannya ada 10 orang yang sembuh, kok cuma satu orang yang kembali, kok cuma kamu yang datang kepada saya? Nah adik-adik, Tuhan Yesus berkata, ya pergilah kembali ke keluargamu karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Begitu adik-adik. Nah 9 orang tadi pada kemana ya? Gak tahu deh kemana. Padahal apa yang harus dia lakukan, meskipun dalam keadaan apapun dan saat itu dia sudah sembuh dari penyakitnya, seharusnya dia berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Gitu adik-adik ceritanya hari ini. Nah begitu ya ceritanya adik-adik. Jadi kita itu jangan sampai jadi orang yang lupa bersyukur atas berkat Tuhan. Karena mau kita dalam kondisi apapun, kita akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan, dan itu patut kita syukuri ya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu bisa macam-macam ya adik-adik bentuknya. Bisa lewat doa, makasih Tuhan hari ini saya bisa ikutan sekolah dengan lancar. Makasih Tuhan hari ini saya berulang tahun. Bisa lewat doa, bisa juga lewat perbuatan. Perbuatan itu talenta ya Bang ya, dari talenta apapun. Kita bisa sambil nyanyi bersyukur, itu juga ucapan syukur. Atau kayak Bang Joy nih, bisa main gitar, ngiringin Kadela. Dia mau ucap syukur atas talenta yang dia punya. Misalnya kayak siapa lagi ya? Misalnya kalau adik-adik sehat, makasih Tuhan udah dikasih kekuatan. Jadi adik-adik bisa melakukan aktivitas dan segala sesuatu yang kita punya. Jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, hari ini sekarang waktunya hafalan Bang. Hafalan dong. Hafalannya dari mana Bang? Ada dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Wah, apa tuh isinya Bang? Yesus adalah anak Allah. Oh, pendek Dari banget ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Nah, cuma segitu ya Bang ya, 4 Pendek kata ya. banget. Iya, jadi kita ucapin bareng-bareng ya Bang. Boleh. Alamat, isi alamat. Oke. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Oke. Ini singkat banget ya adik-adik. Singkat, padat, dan jelas. Jadi adik-adik harus bisa hafal, harus ingat. Minggu depan saat guru sekolah minggu tanya, adik-adik bisa jawab, bisa lancar mengucapkannya ya. Sekarang juga pasti bisa hafal. Oke adik-adik, ibadah kita akan selesai sebentar lagi. Kita akan menutup ibadah kita. Nah, setelah apa yang telah kita dengarkan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, nih sekarang kakak dan Bang Joni akan mengajak adik-adik untuk kembali berterima kasih adik-adik atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita angkat pujian, terima kasih Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa belajar Tuhan, bagaimanapun kondisi kami, bagaimanapun apa masalah kami Tuhan, dalam kondisi apapun kami, baik sukacita maupun sedang berduka, biarlah kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, karena segala sesuatunya itu pasti adalah baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan setiap minggunya Tuhan, bahkan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir hari ini, tidak bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan mereka sukacita Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memulihkan kondisi mereka. Berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang mengikuti pembelajaran di sekolah, baik dari tingkat playgroup, TK, SD Tuhan, kiranya Engkau yang mereka kami semua kecerdasan Tuhan, agar kami bisa membanggakan Engkau Tuhan melalui prestasi belajar kami. Berdoa untuk adik-adik kami, abang-abang kami, kakak kami Tuhan, saudara-saudara kami, kiranya Engkau yang memberikan mereka berkat Tuhan dari setiap pekerjaan dan tugas mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya untuk orang tua kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan bagaimana jerih lelah mereka Tuhan dalam bekerja. Kiranya Engkau saja Tuhan yang berikan berkat yang luar biasa kepada mereka, baik dalam pekerjaan mereka dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu PPNKP Bandung dan semua pelayannya Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan mereka semangat Tuhan dalam melayani Tuhan. Kiranya Engkau yang terus berkati Tuhan setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami dan perizinannya. Engkau tahu Tuhan bagaimana hambatan yang dialami oleh dalam perizinan ini. Kiranya Engkau ulurkan tangan Tuhan, biarlah kami bisa segera memiliki tempat ibadah Tuhan, agar kami bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat di gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang sedang berlangsung selama ini Tuhan. Tuhan Yesus, sudah hampir 1 tahun kami diam di rumah Tuhan, melakukan aktivitas di rumah. Kami rindu Tuhan untuk beraktivitas kembali seperti dahulu di luar rumah. Kami juga rindu Tuhan untuk bisa beribadah, bertemu dengan teman-teman di gereja. Kiranya Engkau yang pulihkan Tuhan kondisi pandemi ini Tuhan, biarlah segala berakhir. Biarlah setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan para tenaga kesehatan bisa menjadi berkat Tuhan. Biarlah mereka bisa mengusahakan yang terbaik Tuhan sehingga pandemi ini berakhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk akhir-akhir ini banyak sekali kejadian bencana alam Tuhan yang terjadi. Ada juga korban-korban dari jatuhnya pesawat, ada korban banjir Tuhan, longsor, gunung meletus. Tuhan Yesus, berita-berita itu sangat menakutkan Tuhan bagi kami, tapi kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang akan terus menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala macam bahaya Tuhan. Berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, berdoa untuk teman-teman kami yang terdampak musibah tersebut. Kiranya Engkau yang berkati mereka, berikan kekuatan Tuhan, Engkau yang pelihara mereka dan keluarganya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau telah mendengarkan permohonan kami ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, makasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga ya, kita udah punya channel Sekolah Minggu. Jangan lupa di like videonya, di subscribe juga biar ada notifikasi setiap kita upload ibadah, adik-adik udah bisa langsung akses. Oke.
Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Salam dari Kadel dan Abang Jomide.